Halo, assalamualaikum. Kembali lagi ke channel saya. Kali ini kita akan mereview sebuah speaker dari JBL, yaitu JBL Charge 6. Oke, jadi JBL Charge 6 ini penerus dari JBL Charge 5. Cuman dia belum masuk resmi ya. Jadi ini yang inter. Nggak tahu kapan yang IMS-nya masuk. Kita lihat dulu kotaknya ya. Di sini ada tulisannya 28 jam playtime-nya. Kemudian Bluetooth versi 5.4. Oke, di sini ada fitur-fiturnya ya kayak tadi. Baterainya 28 jam, kemudian ada IP68 artinya tahan air dan debu. Kemudian dia bisa jadi power bank, kemudian dia bisa connect ke aplikasi JBL Portable. Oke, untuk impresi boxnya menurut saya ini downgrade ya. Masih bagusan box yang JBL Charge 5, lebih mewah, lebih berasa kotaknya itu lebih mahal. Ini lebih murah berasa kotaknya. Oke, tapi langsung aja kita buka. Di dalamnya ada apa aja? Oke, cek dulu. Di sini isinya ada apa nih? Kartu garansi internasional, kemudian ada quick start guide. Ini isinya oke, petunjuk-petunjuk penggunaan. Kemudian di sini ada strapnya. Oke, ini strapnya tuh ya, ini yang di JBL Charge 5 ini nggak ada ya, ini di JBL Charge 6 aja yang ada. Kemudian oke, itu aja sih, nggak ada yang lain sih. Kita singkirkan dulu, kemudian langsung aja kita ke speakernya. Saya awasin dulu ya nih. Untuk speakernya ini dia JBL Charge 6. Oke, ininya ada bahan kayak kain ya. Ini mirip bahannya kayak di JBL Charge 5. Cuman kotaknya aja sih yang nggak begitu bagus dibanding Charge 5. Ya, Charge 5 lebih berasa mewah kotaknya. Oke, jadi ini dia. Ini ada yang ada strapnya untuk pegangannya. Jadi ini bisa ditaruh di sini. Bisa gini ya. Ini taruh di sini, bisa model kayak gini. Satu tangan gini kita megangnya, atau bisa yang model 2. Saya pasangin dulu lah ya talinya biar lebih kelihatan ini versi barunya kan. Oke, bentar ya. Saya pasang dulu nih satu lagi nih. Cukup mudah, cuman nggak cepat ya. Nah, oke. Dari fisik dulu ya. Untuk fisiknya ini, untuk bahan masih sama ya. Ini ciri khas JBL. Di sini ada logo JBL yang besar. Kemudian di sini bahannya kayak kain atau apa gitu ya, kayak kain fabrik gitu ya. Ini kayaknya durability-nya bagus ya, solid. Ini juga sama nih. Di sini ada logo JBL yang bagus. Kemudian ini tombol play pause, kemudian plus minus, tombol Bluetooth, tombol Aura Case. Nah, ini yang baru nih, karena yang JBL Charge 6 ini dia sekarang supportnya yang Aura Case, tapi dia nggak bisa dikonekkan ke yang Party Case yang JBL Charge 5. Jadi ini versi yang terbarunya. Oke, untuk tombol-tombolnya ini agak keras ya menurut saya nih. Nggak seempuk JBL Flip tombol ininya. Tombol ininya ini juga nggak begitu empuk gitu, agak berat gitu. Itu aja sih komplain saya paling. Kemudian di sini ada indikator baterai. Ini barnya berapa persen nanti bisa lihat nih, semakin ke bawah semakin habis baterainya. Nah, yang baru di JBL Charge 6 ini juga ini pad di bawahnya ini. Jadi ini sekarang bagus ya. Materialnya ini kayaknya sih lebih kokoh ya, nggak gampang ngelotek yang kayak JBL Charge 5 kemarin. Kan yang kemarin tuh kan yang kayak gini nih, yang banyak-banyak itu, tapi itu gampang ngelupas. Saya banyak lihat punya orang udah pada ngelupas kan, tapi kalau ini sih bagus solid. Juga ini karena base-nya ini agak lebar, jadi dia nggak gampang tumbang ya. Tuh. Kalau yang JBL Charge 5 kemarin kayak mau jatuh gitu, gampang tumbang karena dia bulat. Jadi base-nya ini bagus, nggak gampang tumbang.
Kemudian kalau JBL Charge 5 tuh kemarin kalau saya taruh di keramik kan, begitu saya putar lagu yang musik bassnya kencang, dia bisa lari-lari dia karena bassnya licin, jadi bisa kadang-kadang bisa mereng kayak gini, bisa jalan-jalan dia yang JBL Charge 5 itu kalau di atas keramik yang licin ya. Nah, kalau ini enggak sih, ini solid dia, lengket dia, ini bahannya beneran empuk, jadi ini saya suka sih upgrade di bagian sini. Selain lebih lebar jadi nggak gampang tumbang, dia juga lebih lengket gitu, jadi mau di bass besar pun juga nggak masalah. Oke, untuk pasif radiatornya kayak gini, masih mirip cuman ininya agak dalam ya tuh. Oke, kayak gini pasif radiatornya, ini juga pasif radiatornya. Untuk driver masih sama ya, dia satu woofer sebelah sini, kemudian ada tweeter di sini, jadi ini mono ya, masih sama lah kayak JBL itu yang charge 5. Nah untuk charge nya sekarang dia udah nggak ada lagi yang untuk ininya ya, yang port yang USB besar, jadi dia untuk ngecas atau untuk inputnya, untuk outputnya juga sama-sama satu aja di TPC. Kemudian ini bisa untuk apa ya, mutar lagu pakai kabel, tapi harus pakai USB TPC ya. Nah ini juga nih yang agak downgrade nih. Kemarin kan kalau yang Charge 5 dapat kabel tuh di kotaknya, kalau yang JBL Charge 6 ini nggak dapat. Jadi dia nggak dapat apa, kabel chargernya nggak dapat tuh. Udah makin pelit. Mungkin karena dapat ini ya. Tapi ini handle-nya beneran mempermudah ya. Dari segi bobot ini 1 kilo, jadi masih sama kayak generasi sebelumnya. Cuman saya merasa ini lebih solid gitu, bodinya lebih berasa kayak premiumnya, lebih berasa gitu dibanding generasi sebelumnya. Lebih kokoh gitu. Ini pun bahan bagian sini ini metal ya, bahan ini. Jadi ini nggak takut kita kalau misalnya terbentur atau apa patah gitu, dia ini bahannya besi nih. Tuh saya suka sih modelnya. Cuman tombolnya aja agak berat. Nah enak ini, beneran membantu membuat ini jadi ringan, berasanya sangat-sangat ringan. Oke, langsung aja kita hidupin ya. Jadi untuk build quality saya bilang ini udah perfect sih. JBL memang bagus build quality-nya, ini juga layoutnya bagus. Jadi kelemahan JBL di sebelumnya itu sudah diperbaiki ya. Oke, langsung aja kita hidupin, tekan sekali. Oke, kayak gitu. Langsung aja kita cek sound ya. Oke, sebentar ya, saya konekkan dulu ke HP saya. Oke, udah connect ke HP saya. Kita cek sound aja dulu ya. Cari lagu yang ini, yang enggak copyright. Volume di 30%.
I guess it wasn't true. If I only knew what you put me through, I don't deserve this. I thought it'd be me and you. Hard to be your friend when you act this way. What message are you trying to send? What's this? Oke, segitu aja untuk cek soundnya. Jadi untuk menurut pendapat saya pribadi, ini suaranya dibanding Charge 5 ya, ini upgrade ya. Jadi bassnya itu cukup lumayan berasa signifikan bedanya. Jadi berasa peningkatan dari bassnya lebih deep, lebih punch juga. Gembukan dari drum juga lebih extend gitu kan. Kemudian di midnya juga ada peningkatan. Saya merasa suara vokalnya lebih tebal gitu. Treble-nya juga lebih enak, lebih tebal, lebih full gitu suaranya dibanding Charge 5. Tapi kalau dari segi volume saya merasa ini nggak beda jauh ya. Mungkin kalaupun beda paling 10 atau 5% doang gitu kalau dari segi volume ya. Jadi tapi dari segi sound quality dan bass terutama ya, itu berasa besarnya. Ini bassnya ini untuk ukurannya ini saya rasa juara sih. Jadi ini bassnya cukup berasa bedanya dengan yang Charge 5, padahal ukurannya masih sama. Jadi ini udah kayak mendekati bassnya JBL Extreme 3 kemarin ya. Saya kira ini udah bagus, bassnya bagus sih. Saya cukup impress dengan peningkatan dari sisi bass karena biasanya kan kalau antar generasi itu kalau masih sama ukurannya itu biasanya bassnya nggak beda jauh. Karena bass tuh biasa berbanding lurus dengan dimensi dari ininya, dari bodinya kan. Jadi kayak gitu. Kalau dibandingin sama speaker kayak JBL Flip gitu ya, ini JBL Flipnya ukurannya segini. Oke. Atau Beats Spill. Nah Beats Spill kayak gini. Atau yang Bose Flex Gen 2. Nah ini dia. Oke. Jadi kalau dibandingin speaker-speaker ini JBL Flip 6, Bose Flex Gen 2 sama Beats Spill, ini jelas lebih paling besar ya, karena memang dia kelasnya di atas ya. Di atas dari Bose atau Bose Flex ataupun ini. Jadi secara power dia yang paling besar. Cukup signifikan ya bedanya, mungkin sekitar 30%-an lebih besar ya secara volume dari ketiga speaker nih. Kalau tiga speaker nih mirip sih suaranya secara volume ya. Dan bassnya pasti udah jelas yang paling besar karena juga ukurannya yang paling besar. Oke, langsung aja kalau dibandingin sama Bose Flex Gen 2, karena saya biasanya pakai Bose Flex Gen 2. Jadi di video kemarin yang waktu review JBL Charge 5 saya lebih milih Bose kan dibanding Bose Flex dibanding yang Charge 5. Tapi untuk yang di antara dua ini saya lebih memilih JBL Charge 6 ya, karena lumayan improve dari generasi sebelumnya, juga dari sisi bass juga cukup berasa bedanya sama Charge 5. Jadi sekarang selisih bassnya udah jauh nih antara Bose Flex Gen 2 sama Charge 6. Karena kalau dibanding Charge 5 kemarin bassnya memang masih menang Charge 5 ya dibanding ini Bose Flex, cuman nggak beda jauh. Tapi untuk sekarang udah beda jauh nih, lumayan signifikan beda bassnya. Jadi saya bakal milih ini. Secara sound sebenarnya bagus sih sama bagus sih suara secara sound quality, tapi volume beda jauh ya. Di sini 50%, di sini udah 80% tuh untuk volumenya. Jadi saya kalau biasa pakai Bose saya volume 80% sering pakai. Kalau di sini cuman butuh 50%. Signifikan bassnya juga terasa lebih besar ya. Kemudian enak juga, ini ada pegangannya, ini benar-benar membantu sih. Tapi kalau segi kehalusan suara saya masih memilih Bose ya. Bose ini halus suaranya, lebih clear gitu, vokalnya lebih clear. Nah tapi ya nggak beda jauh lah. Tapi tetap saya harus mention ya, Bose memang secara sound quality menurut saya masih lebih bagus. Cuma secara power dan bass dia masih kalah. Tapi saya yakin nggak bakal komplain juga orang-orang sih, karena emang JBL udah sangat bagus suaranya. Saya juga suka. Oke, kalau itu aja sih. Dari segi ukuran ya masih sama kayak sebelumnya ya. Ini agak berat dan besar.
tapi itu terbantu dengan handle-nya. Kalau ini memang ringan sih, ini 600-an gram sama kayak JBL Flip. Oke, apa lagi ya? Oh ya, kita bahas dulu aplikasinya ya. Oke, untuk aplikasinya, nah ini JBL tuh ada JBL Party Box, JBL Portable. Nah, kalau yang ini kan JBL Portable. Kita buka aplikasinya dulu. Oke, udah connect. Jadi aplikasinya cukup bagus ya. Di sini ada untuk lihat persen baterainya. Nah, jadi untuk lihat baterainya ini nggak bisa ya dari atas ini. Kayak Bose Flex kan bisa nih lihat dari atas ini berapa persen, di sini nggak bisa, harus lewat aplikasi atau lewat dari sini ya langsung kita lihat. Tuh kita tekan tombol, nah nih segini ya. Semakin penuh dia semakin ke atas tuh. Jadi kayak gitu cara lihat ininya, volumenya. Untuk aplikasi ini ada equalizer ya. Equalizernya bagus, yang sekarang udah banyak pilihannya. Ada JBL Signature, ada Chill, ada Energetic, ada vokal. Kemudian yang paling saya suka ya custom. Kemudian ini ada play tembus, tapi kalau play tembus ini sebenarnya dia menurunkan bass, menaikkan mid sama treble, jadi kurang enak lah suaranya, tapi bisa menghemat baterai ya. Oke, ngomongin baterai, menurut saya baterainya ini sedang-sedang aja sih, walaupun dia klaim 28 jam atau 24 jam kalau nggak pakai play tembus, tapi menurut saya untuk baterainya ya sedang lah gitu. 1 jam itu berkurang 10% dengan volume 50% dan Eki custom yang saya buat ini. Tapi ini memang full sih saya buat bassnya ya, saya memang suka bass. Oke, jadi Eki saya kayak gini aja sih, nggak banyak berubah, cuman saya butuh bass aja. Jadi yang lainnya sini cuman udah enak lah gitu. Ini bisa diatur mau seberapa ininya tuh, bisa diatur gitu. Banyak pilihannya, ada 7 band Eki, jadi lebih presisi yang ngaturnya dibanding yang JBL Cas 5 kemarin kan cuma ada 3. Misalnya ini agak saya naikkan karena ini vokal di 500 Hz nih, biasanya di vokal cowok yang agak kurang keluar. Nah, saya naikkan dikit biar lebih tebal gitu kan. Nah, yang lainnya ya masih kayak standar lah gitu ya gitu. Karena emang bawaannya JBL ini menurut saya udah oke sih. Udah mantap dari bawaan pabrik, tuningannya bagus tuh. Ya, ada 7 band Eki, enak kita bisa ngatur-ngatur lebih presisi. Kayak gitu. Kemudian ya ini apanya sih? Siaran lambat segala macamnya lah gitu kan. Jadi Auracast ini bisa dikoneksikan juga ke yang JBL besar ya, kayak JBL yang terbaru yang Encore 2 yang Party Box. Encore 2 yang JBL Party Box series yang udah ada Auracast ini bisa dikoneksin. Jadi enak sih koneksinya, gampang, cepat. Kemarin saya coba ini connect ke Encore 2 bisa. Yang Encore 2 besar itu. Yang Party Box 120 atau 320, 720, yang bahkan yang Ultimate ini bisa dikonekin juga nih pakai Auracast nih. Nah, kayak gitu. Nah, cuman saya adanya Encore 2, cuman ini nggak muat ya mejanya, makanya sebenarnya kemarin saya mau review Encore 2. Ini juga ada nih sebenarnya Fortis, Egel Fortis 2, cuman saya susah mau mereviewnya karena di sini nggak cukup tempatnya. Oke, jadi kayaknya itu aja sih. Saya suka sama speaker nih, soundnya bagus, bassnya besar, peningkatannya berasa lah dibanding generasi sebelumnya. Cuman sayangnya ini belum masuk resmi ya, nggak tahu kapan ya, IMS bawa masuk ke sini. Semoga cepat ya. Tapi kayaknya kalau dari segi harga ini nanti kalau resmi mungkin perkiraan saya ya. Menurut harga dolarnya kan di luar negeri sekitar 180 sampai 200 dolar, berarti sekitar 3 sampai 3,5 juta ya. Jadi lumayan ada peningkatan harga dibanding generasi sebelumnya. Tapi menurut saya worth it sih. Dibanding Bose Flex Gen 2 kan mirip-mirip juga tuh, hampir 3 juta, ini mungkin 3 juta lebih dikit. Tapi saya bakalan milih ini sih, karena peningkatannya udah betul-betul bagus, udah hampir nggak ada celah dibanding generasi sebelumnya yang saya keluhkan yang bagian bawahnya itu yang gampang tumbang juga, kemudian gampang lari kalau dia ngebas. Jadi ini pasif radiatornya berasa jauh gitu, signifikan ininya, naik turunnya tuh berasa gitu, karena bassnya emang terasa lebih deep dan lebih punch gitu dibanding generasi sebelumnya. Oke, kesimpulannya itu aja. Nanti mungkin kalau ada yang mau bertanya bisa di komen aja di bawah ya. Oke, untuk sementara itu aja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.